Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, di dalam video kali ini kita masih dalam seri Teorema Pythagoras di bagian yang keempat. Ya, kita masih dalam seri Teorema Pythagoras bagian yang keempat. Kita akan belajar tentang penerapan Teorema Pythagoras. Ya, oke. Langsung saja saya akan memberikan beberapa contoh soal dan juga pembahasan dalam penerapan teorema Pythagoras ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang nomor 1. Mari kita lihat bersama. Ya, sebuah tangga yang panjangnya 8,5 meter bersandar pada tembok. Jarak kaki tangga dengan tembok adalah 4 meter. Pertanyaannya, tinggi tembok yang dapat dicapai dengan tangga tersebut adalah titik-titik. Ya, untuk ini kalau kita gambarkan, oke, misalkan ini ada tembok seperti ini, ya. Ini ada tembok, kemudian di sini ada tangganya. Nah, ini ada tangga. Nah, ini tangganya 8,5, ya, 8,5. Ya, kemudian di sini jarak kaki tangga dengan tembok itu ini 4, ya, 4 meter. Nah, seperti ini. Nah, karena ini tembok tembok itu kan pasti tegak lurus dengan tanah, ya. Nah, di sini terdapat segitiga siku-siku. Pertanyaannya adalah tinggi tembok yang dapat dicapai dengan tangga tersebut. Nah, ini tinggi ini berapa? Nah, oke. Nah, misalkan ini kita kasih T, gitu kan? Ya. Nah, dari segitiga ini kita peroleh sisi miringnya itu adalah 8,5, ya, kemudian sisi siku-sikunya ada 4 meter dan juga T. Sehingga kalau kita buat rumusnya, ya, sehingga kita boleh 8,5 kuadrat sama dengan T kuadrat plus 4 kuadrat. Ya, biasa kita hitung seperti biasa, 8,5 dikuadratkan 72,25 sama dengan T kuadrat plus 16. 16-nya kita pindah ke ruas kiri, ya, 16-nya ini kita pindah ke ruas kiri karena dia positif, dipindah jadi negatif sehingga bentuknya menjadi 72,25 dikurangi 16 sama dengan T kuadrat, sehingga kita peroleh 56,25 sama dengan T kuadrat, sehingga T-nya itu akar dari 56,25 yaitu 7,5. Ya, jadi tinggi tembok yang dapat dicapai oleh tangga tersebut adalah 7,5 meter. Ya, sekali lagi saya ulangi, tinggi tembok ini yang kita peroleh T ini adalah 7,5 meter. Ya, oke, itu contoh penerapan teorema Pythagoras untuk contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Ya, mari kita lihat bersama. Sebuah segitiga sama kaki, kelilingnya 72 cm. Jika panjang alasnya 20 cm, maka luas segitiga tersebut. Ya, ingat bahwa rumus luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kalau kita gambarkan segitiga sama kaki seperti ini, ya. Nah, ini. Oke, ya, seperti ini. Nah, ini sama, kakinya sama, ya. Nah, kemudian di sini ada alasnya 20, ya, alasnya 20 cm. Kelilingnya, karena kelilingnya 32 dan ini harus sama, berarti panjang sisi yang ada di sisi kaki-kakinya ini, ya, itu adalah 72 dikurangi, ya, kita hitung dulu, 72 dikurangi 20 itu menghasilkan 52, ya. Nah, 52 ini kita gunakan untuk dua sisi, sehingga 52 dibagi 2 itu menghasilkan 52 dibagi 2, ya, dibagi 2 itu hasilnya 26, ya, berarti panjang sisi pada kaki-kakinya ini adalah 26 cm. Nah, seperti ini, ya. Nah, berarti sekarang kita harus mencari tingginya. Tinggi segitiga itu yang mana? Yang di sini. Nah, ini perhatikan, ini tinggi segitiga, ya. Nah, karena ini segitiga sama kaki, nanti garis tinggi ini dia akan jatuhnya di tengah-tengah dari 20 ini. Berarti nanti panjang di sini adalah 10, di sini juga 10. Nah, seperti itu. Nah, ini siku-siku, kita bisa gunakan segitiga siku-siku, boleh yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan, sama saja, ya. Jadi sisi miringnya ada 26, kemudian sisi siku-sikunya ada 10, dan juga T yang akan kita cari, ya.
Nah, oke, mari kita hitung bersama. Ya, nah, karena sisi miringnya 26, berarti 26 kuadrat sama dengan T kuadrat plus 10 kuadrat. Dihitung seperti biasa, 26 kuadrat 676 sama dengan T kuadrat plus 100. 100 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif, berarti jadi 676 kurangi 100 sama dengan T kuadrat. Sehingga kita peroleh 576 sama dengan T kuadrat. Jadi T-nya adalah akar 576 yaitu 24. Ya, karena T-nya sudah ketemu ini 24 ya. T-nya sudah ketemu 24 ini. Nah, ini 24. Sehingga luasnya bisa kita cari. Ingat bahwa luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Di sini alasnya 20, tingginya yang baru saja kita cari yaitu 24. Sehingga kita peroleh ya luas itu 20 kali 24 bagi 2. Ya, 240 dari mana? Ini coret saja nih, 2 sama 20-nya. Ini berarti ini dapat 10 kan? Tinggal 10 kali 24, 240. Ya, jadi luas segitiga tersebut adalah 240 cm persegi. Ya, oke, demikian untuk contoh soal yang kedua. Ya, jadi intinya dalam setiap soal penerapan itu kita buat sketsanya dulu ya, sehingga kita tahu bentuk segitiga siku-sikunya. Oke, contoh soal nomor 3. Ya, nah ini. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A menuju ke utara, ya, menuju ke utara sejauh 120 km. Oke, kita gambarkan di bagian atas ini. Misalkan di sini adalah pelabuhan A. Ya, ini pelabuhan A. Ke utara itu ke atas, ya, ke atas sejauh 120 ya, 120 km. Kemudian berbelok ke arah timur. Timur itu ke kanan ya, sejauh 80 km. Oke, ini 80 km. Ya, sampai di pelabuhan B. Oke, di sini pelabuhan B ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah berhenti di pelabuhan B, jadi kapal berhenti di pelabuhan B, kapal tersebut melanjutkan ke arah selatan sejauh 180 km. Ke arah selatan, berarti ke sini 180 km. Nah, sampai di pelabuhan C. Nah, ini 100, ini lurus ya. Ini ya, ini lurus 180 km. Pertanyaannya adalah berapakah jarak terdekat pelabuhan A dan C? Ya, berarti ini. Nah, berarti ke sini. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja ya. Caranya adalah tarik garis ke sini, ini sejajar yang 80. Oke. Nah, seperti ini 80. Karena ini 120, dari B sampai C ini 180, berarti dari bagian sini ya, bagian ini ke sini itu adalah 60. Dari mana 60? 180 dikurangi ya. Ini berasal dari 180 dikurangi dengan 20 ya. Saya rasa semua tahu ya, ini 180 dikurangi dengan 120 ya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh segitiga siku-siku ya. Sisi miringnya ini AC ya, AC. Kemudian ini sisi siku-sikunya 60 sama 80. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya ya, di sini saya menggunakan D ya, sisi miringnya saya beri nama D, D kecil ya. Ini ya, D kuadrat sama dengan 80 kuadrat plus 60 kuadrat. Selanjutnya dihitung ya, 6.400 tambah 3.600 ya, menghasilkan D kuadrat sama dengan 10.000, sehingga D nya adalah akar 10.000 yaitu 100 ya. Jadi jarak terdekat pelabuhan A dan C adalah 100 km ya. Oke, demikian untuk contoh soal yang nomor 3. Oke, saya rasa sudah jelas. Berikutnya kita lihat contoh soal yang nomor 4. Ya, contoh soal yang nomor 4, perhatikan. Nah, seseorang berada di atas mercusuar yang tingginya 24 meter. Dia melihat dua buah kapal A dan B di lautan dengan arah yang sama. Jika jarak pandang orang tersebut dengan kapal A itu adalah 30 meter dan dengan kapal B 40 meter, maka jarak kapal A dan B adalah titik-titik ya. Bentuk ini kalau kita sketsa bentuknya jadi seperti ini. Ini ada mercusuar di sini ya. Nah, misalkan ini mercusuar ini. Nah, ini tingginya 24 meter ya. Ini 24 meter.
Nah, orangnya berada di atas ini. Dia melihat dua buah kapal, ya, ada kapal A dan kapal B ke arah yang sama. Ini kapal A misalkan di sini, ya, ini kapal A, ini kapal yang pertama. Kemudian kapal B dia juga melihat di sebelah sini. Nah, ini kapal B-nya. Nah, oke, ini kapal B-nya. Ini, oke. Nah, ini kita di kapal A-nya saya perbesar ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sejajar ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini perhatikan bahwa jarak pandang orang tersebut dengan kapal A adalah 30 meter. Berarti di sini 30, di sini 40. Nah, pertanyaannya adalah jarak kedua kapal ini. Jarak kedua kapal itu berapa? Ya, nah untuk mencari jarak kedua kapal, berarti kita harus mencari jarak kaki mercusuar ini dengan kapal A dan kapal B. Ini kapal A, ini kapal B, ya. Nah, segitiga yang pertama, ini perhatikan segitiga yang pertama, ya. Oke, jarak kapal A dengan kaki menara. Nah, berarti ini yang kita cari ini dulu, ya. Ini kita cari, ya. Perhatikan segitiganya, ini siku-siku di sini. Ya, ada 30, 24, ya. Berarti kalau kita hitung, jadi 30 kuadrat sama dengan D kuadrat plus 24. Ini saya beri nama D, ya. Ya, 30 kuadrat ini sama dengan D kuadrat tambah 24 kuadrat. Kita hitung biasa, 30 kuadrat 900 sama dengan D kuadrat plus 576. 576 kita pindah ke ruas kiri jadi negatif. 900 kurangi 576 sama dengan D kuadrat. Sehingga 324 sama dengan D kuadrat, kita peroleh D-nya 18, ya. 18 meter, ya. Oke, jadi jarak kaki menara dengan kapal A ini adalah 18 meter. Ya, di sini 18 meter. Ya, ini 18. Oke, sekarang selanjutnya kita lihat jarak kapal B dengan kaki menara. Ya, jarak kapal B dengan kaki menara itu yang ini, ya. Nah, itu sampai di sini nih. Ini jarak kapal B dengan kaki menara. Perhatikan segitiga yang besar. Ada 24, kemudian 40, ya. Berarti sisi miringnya 40, jadinya 40 kuadrat sama dengan T kuadrat plus 24, ya. Ini saya beri nama T, ya. Dari kaki menara sini sampai ke B ini saya beri nama T, ya. Ya. Oke, 40 kuadrat sama dengan T kuadrat plus 24, sehingga kita peroleh 1600 sama dengan T kuadrat plus 576, sehingga kita peroleh 1600 dikurangi 576 sama dengan T kuadrat, ya. Berikutnya hasil pengurangannya adalah 1024, ya. 1024 sama dengan T kuadrat, sehingga T-nya akar 1024, yaitu 32 meter. Nah, sekarang kita lihat bahwa jarak dari kaki menara sampai di B itu 32, ya. Saya ganti warna biru sebentar. Nah, ini biar kelihatan, saya pakai warna biru, ya. Dari di sini sampai dengan di B, ya, sampai di B ini 32, sedangkan dari kaki menara sampai di A adalah 18. Berarti, ya, jarak kapal A dan B adalah 32 dikurangi 18, ya, yaitu 14. Oh, maaf, ini harusnya bukan kilometer tapi 14 meter, ya. Oke, ini bukan kilometer. Jadi jawabannya adalah jarak kapal A dan kapal B adalah 14 meter. Ya, oke. Demikian untuk contoh soal yang nomor 4. Ya. Berikutnya adalah contoh soal yang nomor 5. Ya, contoh soal yang nomor 5, mari kita lihat bersama. Nih, perhatikan. Ahmad mengendarai sepeda motor dari kota A ke arah timur, ya. Perhatikan dari kota A. Ini misalkan saya ganti warna merah dulu, ya. Misalkan kota A di sini, kota A, ya, ke arah timur, ya. Oke, agak naik, saya buat agak naik. Oke, saya hapus dulu ini, saya hapus dulu sebentar, ya. Ya, misalkan ini kota A di sini, ini kota A ke arah timur, ya. Ke arah timur berarti ke kanan, ya. Oke, menuju kota B selama 2 jam. Nah, di sini kota B, ini kota B. Waktunya 2 jam dari A ke B, ya.
Kemudian dari kota B ke arah selatan menuju kota C, ya, menuju kota C. Terus sini selatan. Nah, ini kota C, ya. Selama 50 menit. Jadi di sini waktunya 2 jam. Nah, ini 2 jam. Di sini 50 menit. 50 menit. Ya. Pertanyaannya adalah jarak terdekat kota A dan kota C adalah titik-titik, ya, dari sini sampai sini. Nah, berarti kita harus mencari dulu jarak A ke B dan B ke C. Caranya gimana? Mari kita hitung bersama, ya. Ya, ingat, mencari jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktunya. Karena kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, ya, sehingga jarak kota A ke kota B adalah 60 km per jam kalikan 2 jam. Ya, oke, jamnya kita coret, berarti 60 kali 2, sehingga kita peroleh 120 km, ya. Jadi 2 jam ini itu ternyata 120 km, ya. Nah, ini 120 km. Ya, kemudian kita juga harus mencari jarak kota B ke C. Ya, jarak kota B ke C berarti kecepatan kali waktu, ya, karena waktunya ini dalam menit harus kita rubah dalam jam. 50 menit itu adalah 50 per 60 jam, ya. Jadi mengubah dari menit ke jam tinggal dibagi dengan 60, ya. Jadi 50 menit itu adalah 50 per 60 jam, ya, sehingga kita peroleh jarak kota B ke C 60 km per jam kalikan 50 per 60 jam. Ya, oke, jamnya coret. 60-nya ini boleh dicoret sama ini, berarti tinggal 1 kali 50, berarti jaraknya adalah 50 km. Jadi 50 menit ini adalah 50 km. Nah, sekarang sudah kita peroleh, ya, jarak kota B ke C 50 km, A ke B 120 km. Sehingga A ke C, kalau kita buat rumus, ya, saya pakai ini misalkan D itu, ya, jarak di sini adalah D, berarti D kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Ya, hasilnya 14.400 ditambah 2.500 menghasilkan 16.900, sehingga D-nya akar 16.900 yaitu 130. Ya, kita peroleh D-nya 130. Ya, jadi jarak terdekat kota A dan C adalah 130 km. Ya, oke. Demikian, friend, 5 contoh soal yang sudah saya berikan untuk kalian. Semoga 5 contoh soal ini sudah bisa kalian pahami, ya. Untuk lebih memperdalam, kalian bisa menggunakan latihan-latihan soal, ya. Kalau kalian belum paham tentang contoh-contoh soal di sini, bisa diulang-ulang video ini. Ingat, ini formatnya video sehingga kalian bisa mengulang-ulang mana materi yang belum kalian pahami, ya. Oke, seperti biasa saya memberikan soal latihan soal untuk bisa kalian gunakan dalam memperdalam materi yang saya sampaikan saat ini, ya. Ini ada yang pertama, ada 3 latihan soal, ya. Ini silahkan dicoba. Kemudian masih ada lagi, ya, ada 2, jadi ada 5 latihan soal. Tadi contoh soalnya ada 5, latihan soalnya ada 5, jadi sudah ada 10 soal yang bisa kalian gunakan untuk belajar, ya. Oke, demikian untuk video kali ini tentang teorema Pythagoras bagian yang keempat, penerapan dari teorema Pythagoras. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah setia selalu menyaksikan video-video pembelajaran matematika dari saya. Untuk semua subscriber saya dan kalian yang belum subscribe silahkan langsung subscribe saja, supaya ketika saya mau upload video-video yang terbaru kalian sudah bisa memperoleh notifikasinya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih dan selamat siang, pagi, dan malam, ya. Oke, ciao.